hak. Allahumma sholli wa sallim wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Duduk manis bersangga batin, sembah sujud sambil menangis, mengingat kuitan bertangis-tangis, hati nang karas sudah tak kikir, hati nang karas sudah tak kikir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas sholihin ila hadrati nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih, wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kuitanku, kasihanilah seperti lagi halusku, seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira.
firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha illallah. Amin wa masyaikina wa zamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah memberikan selalu kasih sayang kepada kita, memberkahi rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebaliknya kita juga menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat itu, memandang alam semesta sebagai anugerah min fadlillah, karunia-karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikannya untuk hamba-hambanya. Semoga Allah selalu menyayangi kita, memberi pertolongan kepada kita setiap saat, setiap keadaan. Allahumma la takilna ila ampusina tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami walau sekejap saja. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah fi kitabihi Futhul Ghaib. Wa innallaha azza wa jalla la yazlimuka fayakuzu maqasima wa qadaralaka fayuti ghairaka. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Syekh, tidak pernah menzolim, menganiaya dirimu sedikit saja. Apakah kamu orang kafir ataukah orang muslim, orang yang baik, orang yang jauh dengan Allah, ataukah orang yang dekat dengan Allah, tidak pernah menganiaya kamu sedikit pun. Lalu ada pertanyaan, kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang muslim? Allah memberikan hidayah itu kepada semua manusia kebaikan. Tinggal yang bersangkutan saja lagi menjemputnya atau tidak. Seperti perkataan atau perumpamaan, Allah memberikan ikan-ikan di sungai. Kapan kita mengambil ikan itu tergantung kitanya saja lagi. Ma qasima wa qadaralaka. Allah memberikan apa yang menjadi bagianmu. Mungkin berbeda bagiannya dengan yang lain, namun pembagian-pembagian itu tidak ingin menganiayamu sedikit juga. Payuti ghairaka. Allah juga memberikan kepada selain dirimu. Pahaja jahlum minka wa zalama li akika. Maka ini adalah satu pertanyaan, apakah
sesuatu kejahilan, kebodohan itu dari dirimu, awa zolama li akika, atau kamu menzalim kepada saudaramu dengan mengirikan atau dengan tidak menerima pembagian yang diberikan Allah kepada mereka. Sebenarnya kamu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada saudara-saudaramu kamu tidak bisa menerima kenyataan. Pada hakikatnya juga tidak bisa menerima kekuasaan Allah membagi-bagikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Summa hasadaka lil ardi, kemudian masih saja engkau setelah Allah berikan bagian pada dirimu, engkau hasadaka lil ardi, engkau masih juga iri kepada muka bumi ini, alam semesta ini. Alam ini sudah ada bagian-bagiannya. Bila orang datang ke Kalimantan Selatan, pastilah orang akan bertemu dengan banyak sungai-sungai. Di dalam sungai-sungai itu ada ikan-ikannya. Tidak perlu orang Arab iri kepada orang Indonesia ini yang diberikan Tuhan banyak sungai-sungai. Sebagaimana orang Kalimantan Selatan yang banyak sungai khususnya, tidak perlu juga iri melihat di Arab sana hanya banyak gurun pasir. Subhanallah, Allah membagi-bagikan sesuai dengan kadar Allah masing-masing. Ada tempat yang banyak tanah, ada tempat yang banyak gunung, ada tempat yang banyak air. Allah menetapkan keadaan itu. Sebagaimana Allah membagi-bagi diri kita, tubuh kita berada di suatu daerah yang kita sendiri sejak lahir sampai kita dewasa tidak menyangka kita akan berada di suatu tempat. Kita dilahirkan sekujur kita secara sempurna dari ibu kita, dari pendewasaan ayah kita kepada kita. Kita lahir di suatu tempat yang kita sebelumnya tidak kenal sama sekali. Subhanallah, itulah pembagian yang Allah berikan kepada manusia. Allati hiya ma'dunul kunuz wajaqair min anwa'iz zahabi wal fiddati wal jawahir. Banyak medan kunuz perbendaraan Allah di muka bumi ini, wazabair, simpanan-simpanan yang diletakkan Allah, min anwa'iz zahabi, dari bermacam-macam emas, wal fiddah, perak, wal jawahir, permata, mimma jami'atul muluku mutaqaddimah, bahkan mungkin peninggalan-peninggalan raja-raja terdahulu, min adin was samud, dari bangsa Ad dan bangsa Samud, atau kita di sini leluhur kita dulu, raja-raja dulu, harta mereka mungkin bergelimangan. Mungkin kamu juga iri dengan mereka. Kalaupun kamu juga iri dengan pembesar-pembesar mereka, itu lebih baik daripada irimu hasadaka li jarikal mu'min awil fajir. Jika engkau ingin juga tidak bisa menerima iri kepada tetanggamu, kepada orang-orang mukmin, kepada orang muslim, ataukah orang ahli maksiat, lebih baik kamu sudah iri aja kepada pembesar-pembesar dulu, karena orangnya sudah tidak ada lagi kan. Tidak apa-apa lagi, sudah orangnya tidak ada lagi kan. Tapi daripada kamu mengiri orang-orang mukmin atau orang muslim, atau tetangga-tetanggamu, atau awil fajir. Fajir itu orang ahli maksiat, jangan dihiri. Wah, pintarnya lah maling jar baju juntan. Dihiri kok kena mudahan kau jadi maling gimana. Nah, melihat orang ahli maksiat tapi sugih sidin, oh mah tahulah jar gawian sidin tuh jar, gawian sidin tuh hari-hari jar, apa misalnya korupsi jar tuh makanya sugih itu jar, misalnya kayak itu kah. Nggak perlu diri, ngapain diri ya kah? Ada bagian mereka. Setiap pembagian itu, setiap mereka yang ambil itu ada balasannya di akhirat. Ya kah? Mungkin pian sudah ditanya sebenarnya di alam barzah, ya kah? Atau bahasanya bahasa syariat, pertanyaan syariat. Silakan, mau masuk, mau sugih dengan cara dapat harta yang haram, silakan. Ini gaibnya. Silakan, tapi masuk neraka. Mau kada? Udah mau jar, makanya miskin sekarang. Ya lah. Nah, tapi itulah. Andaikan kamu tahu jar Nabi betapa hebatnya orang-orang miskin, banyak kekurangan dalam hidupnya nanti di akhir, pasti kamu akan iri jar Nabi. Nanti ada hadisnya.
Belum sampai ke sana lagi, atau melincau kalah. Jangan kamu iri dengan siapapun juga. Pamahasada kali jarika illa kamisli rajulin ro'a malakan. Seperti kalau kamu juga masih keras ingin iri dengki kepada tetanggamu, kepada orang mukmin, kepada orang muslim, kawan-kawanmu di mana, di kampung kamu, kawan-kawanmu di mall-mall kamu, di acara yasinan kamu, itu seperti kamu iri kepada seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan sebagai sultan raja, kemudian raja itu memiliki junudihi wa hasmihi wa malakuti, tentara-tentara, orang-orang yang termasuk menjilat-jilatnya lah. Wa ala ardi wajibatu qorajuha, orang pemungut pajak. Adakah kalau sini pemungut pajak itu apa ya bahasanya lah, kantor-kantor pemungut pajak ya. Kalau kita berwarungan datangnya 10% kayaknya. Kenapa? Jadi aku dibayar 10%? Ini peraturan pemerintah tadi kita paksa mengeluarkan 10% ya lah. Kita iri dengan mereka, dosa juga iri. Kenapa? Itu urusannya. Orang kayak itu jar masuk neraka. Biar aja masuk neraka, lain seorang juga masuk neraka. Wah ini jar, ini. Nggak usah diri itu, ngapain mikirakan itu? Nggak usah pikirakan sendiri aja. Masuk surga kah, masuk neraka kah? Musia kita masuk neraka, hati hayanya kita yang masuk neraka. Wah pemimpin yang ada nih longo benar aja, bahasa Banjar lah. Pemimpin yang adanya presiden ini pindah longo aja. Nggak usah apa jadi mengatakan orang longo. Kita aja lebih banyak longonya daripada orang. Kenapa jar? Buktinya seorang karena kau jadi presiden. Jangan jadi presiden, ketua RT Jakarta. Pegayaan lah. Nah, supaya otak kita melemar, supaya kita putus hubungan dengan segala iri dengki ya. Nah itu bi anwa'in ni'am, dengan segala bentuk bermacam nikmat, walajati wasyahwati, kelejatan-kelejatan dunia yang diraih oleh seorang raja atau seorang pembesar atau seorang pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah bisi mobilnya di dinas, platnya abang. Kita platnya hirang aja, syukur juga ada bisi kita. Yalah kendaraan ada bisi, syukur biarpun platnya hitam daripada plat merah. Ya lah, pas berjalan nak mengunjun kena kawa. Kenapa jadi kena kawa mengunjun? Platnya plat merah, ketahuan orang membolos. Ya kah? Nah, kita plat hitam bisa mengunjun ke sana, memancing ke sana kemari. Walajati wasyahwati, syahwat sudah sugih sidin lah, bini sidin 3 lagi. Diiriin, nggak usah diiri. Kita bini istri 1 kan syukur sudah, nang 1 aja ngaliban ada mengurusinya. Ya kah? Alhamdulillah, nggak usah mengurus itu jar seh palam yahsud. Maka itu tidak perlu diiri dengki. Payusihi pimat bakil mulki bakiyati to'am. Mungkin engkau melihat ada pembesar yang punya anak buah yang banyak, atau seperti engkau melihat ada seorang pemilik anjingnya kalban minal kilab ini kan anjing dimakaninya, karena anjing itu disuruh-suruhnya ke sana kemari ya lah. Nah akon anjingnya. Apa kamu iri dengan itu kah? Nah, kalau kamu iri juga, iri aja dengan anjing itu aja seh. Ya Pak rasanya. Jangan kamu, nggak usah, nggak perlu memikirkan orang lain. Sumalau alimta ya miskin ya syalki ya jaraka goda. Wahai orang-orang miskin, ketahuilah, kalau engkau mengetahui betapa hebatnya Allah berikan kepadamu, karunia-Nya kepadamu, pasti engkau akan meraihnya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannina aqwamun yaumal qiyamah an taqrada luhumahum bil muqarid. Andaikan mereka tahu kenikmatan aqwaman suatu kaum pada hari kiamat, orang-orang kaya yang diberikan Tuhan kenikmatan waktu di dunia. Dalam hadis Nabi ini diberikan kekayaan, maka mereka di akhirat
antaqradaluhuma, seolah-olah mereka kalau ingin berganti posisi dengan orang-orang miskin, maka pasti mereka berganti antaqradaluhumahum, seperti harusnya mereka memotong daging mereka pun mereka potong daging mereka. Bil muqarid mimma yarawna li ashabil bala'i minas sawabi, karena begitu banyaknya orang miskin itu mendapatkan pahala yang menguntungkan mereka di akhirat. Jadi andaikan bisa dihurupinya tuh, nah kekayaannya nih kembali ke dunia nih, berhuruf orang kaya tuh ada rupiah, orang miskin ada kan yang miskin, sini kada adalah sini kaya semuanya, berhuruf kita nah tukar kita, bertukar kita. Karena setelah dia di akhirat mengetahui jan Nabi, maka mereka melihat sekali kehebatan dan kenyamanannya orang miskin. Wih, orang miskin bu, orang miskin lezatnya jadi orang miskin. Tahulah pian, kedipan mata berjalan dan duduknya selalu dapat pahala. Pahala apa itu? Pahala sabar. Melihat orang kaya punya kelebihan, sabarnya, senang hati. Masya Allah, mudahan karena di akhirat aku dapat. Masya Allah, sabarnya baik, dapat pahalanya. Itu dapat pahala sabar. Kalau tidak, sabar itu hanya teori aja, tidak pernah dilaksanakan. Orang kaya kan biasanya tidak sabar, makanya teori aja sabar tuh. Melihat muka laki kayak paloi, bulah sabar, senang hati, sabar. Ya kalau melihat anak anak orang pintar-pintar, anak kita mah bebaya pas. Sekali mau laporan mah jar anak kita. Ulun mah hari ini mah dipuji guru mah, alhamdulillah jar kita lawan anak kita. Kenapa nak? Ulun dikatakan guru jujur benar. Oh jujur, kenapa jujur? Kenapa? Kayak apa kisahnya jar nang koitan. Anu mah jar nang anak nih. Pas ulun bakantut jar, bawan orang kalau masuk kelasan batu jar gurunya siapa bakantut? Ulun mah jar. Nah, jar guru jujur benar ikam nih. Bah itu bang, bah itu jar guru bulik aja ikam nakai jar ke rumah. Jadi ulun dapat penghargaan mah hari ini disungsung bulik pada nang lain. Ayo, kayak apa melihat anak pian kayak itu kayak apa kira-kira? Ayo, hah? Ayo kenapa Pak? Sabar kita. Sabar itu dapat pahala. Jadi hampir per tahap demi tahap dalam pagi sampai siang itu sudah banyak banget kita banyak. Pahala yang tidak bekerja, tidak ada kerjaan kita. Ya seperti biasalah kalau ibu-ibu di dapur sambil bertetapas, sambil mencuci piring. Bah, kalau orang kaya ini pasti pakai mesin apa, Bu? Mesin laundry-nya atau punya pembantu. Aku makanya mencuci di rumah nah itu kan sambil terpikir biar sabar aku. Nah ya Allah, karena Allah aku sabar, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Nang kaya tadi itu bang, supaya dapat pahala kayak apa? Nya harus pandai bersyukur. Cuma kebanyakan harta benda itu lupa kita bersyukur karena lezatnya harta benda itu. Ya meskipun lezat itu di perasaan kita, di jiwa kita rasa lezat, nggak bisa mendustakan. Yang namanya lezat tuh tai kambing pun rasa coklat. Nah, karena inilah kelezatan. Maka kalau kita orang-orang yang biasa-biasa saja hidup ini tidak mengerti tentang makna harta benda dalam hidup ini, kita sakit hati terus. Sudah sakit hati, dapat tidak? Lebih baik kita sabar, seridho atas pembagian Allah pada diri kita. Melihat orang lebih daripada kita ridho, kita sabar, dapat pahala kita. Amal soleh sabar namanya, amal soleh ridho kepada Allah. Supaya jangan pahala sabar aja, pahala ridho lagi tambahi. Dapat ridho lagi kita. Subhanallah. Itu jar Nabi tadi itu. Mereka akan iri di akhirat kelak kalau mereka tahu betapa hebatnya pahala orang-orang yang hidupnya sering kekurangan. Subhanallah. Hah? Anak lebih miskin, enggak lah. Anak kaya bang, anda bapak
pingin kaya tapi tidak mau kaya-kaya. Nah, ini memang kenyataannya, Pak. Ya kan? Subhanallah. Sudah juga amalan guru macam-macam dia amalkan. Habis guru di Kalimantan dicari amalan sugih, tetap hidup kurang sugih. Ya kan? Nah, sekalinya kembali itu amalannya, Allahumma as'aluka mim fadlika wa rahmatika. Berarti Allah menyuruh kita untuk menjadi kaya langsung pemberiannya, ya kan? Bukan melewati jalur ikhtiar tubuh kita. Boleh jadi seperti itu. Subhanallah. Sudahlah, kesimpulannya seperti itu tadi. Kesimpulannya, tak perlu iri. Insya Allah nanti di akhirat kita akan melihat bagi orang-orang yang serba kekurangan di muka bumi ini, kelebihannya sangat banyak asal bisa memanfaatkan, menggunakan ilmunya menjadi amal soleh, pengetahuannya terjadi amal. Nah, itu gunanya ke majelis taklim. Kalau nang sudah sakit hidup tidak ke majelis taklim, nah apalagi sakitnya aja di akhirat makin sakit. Wa mayyasu an dzikrillah, siapa yang lupa kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah di sini maksudnya mengingat ajarannya bagaimana menyikapi hidup seperti tadi, lupa tentang itu, fa innalahu ma'isatan danka, maka Allah menjadikan pada dirinya ma'isatan danka, kehidupan yang sempit. Danka itu sempit. Pinginlah sempit. Nah, sempit tuh kada ada nang nyaman. Nang sempit tuh nang nyaman pas lawan bini beragapan. Itu aja, nang lain sakit kepala semuanyaan. Ya kelak. Nah, kebodohan. Nah, sia-sia. Orang bodoh itu kan kayak paloi kan. Aneh aja paloi, aku garbu saya beli susu nah. Gasan anak, bagus aja Pak. Seminggu aja habis. Dimakan anakku jar paloi. Kenapa? Padahal tulisannya di susu itu jar 2 tahun jar. Ada kalau Bu tulisannya Bu di di black susu tuh 2 tahun ya lah. Untuk 2 tahun ya paloi sangat paloi manfaatnya kesan 2 tahun kawan. Sekalinya seminggu aja habis ya, dasar pendustaban aja penjual nang di situ aja paloi. Kada paham paloi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin Mahmudin Ahmadin la ilaha illallah Allahumma ala sayyidina Hamidin Qasimin Aibin la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala khatamin mahin dain la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sirahim muniran hasirin la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina mubashirin nadirin munzirin la ilaha illallah Allahumma sayyidina rasulin mursalin